Buka bersama saya 2 Timotius 2 ayat 7. Jesus. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 7. Baca bersama-sama. 2, 3, yang keras. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ulang lagi. Perhatikanlah apa yang kukatakan, kata firman Allah. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan amin. Kalau saudara dan saya membangun hidupmu, membangun keluargamu, membangun keuanganmu, membangun rumah tanggamu, membangun pertumbuhan anak-anakmu, membangun studi anak-anakmu, membangun masa depanmu, membangun pekerjaanmu, membangun kesehatanmu di atas firman Allah, sama seperti Nuh yang tidak tahu membuat bahtera. Bahkan pada zaman itu dunia belum diperlukan bahtera, tapi Tuhan memberikan pengertian. Allah yang sama yang telah membantumu, Allah yang sama yang telah menguasai kehidupanmu, Allah yang sama yang mau saudara dan saya mulai saat ini perhatikan apa yang kukatakan, bahwa Allah akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan amin. Amin. Dalam hidupmu, pertanyaan apapun dalam hidup ini, saudara mengalami sakit penyakit, saudara mengalami pergumulan di dalam kehidupan pekerjaannya, saudara tidak mengerti masa depan, ada janji Tuhan yang mengatakan Allah yang akan memberikan pengertian kepadamu. Waktu engkau membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir, bukan di atas pengertianmu sendiri, di atas firman Allah. Buka bersama saya Amsal 1 ayat ke-7. Amsal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perhatikan kalimat yang pertama baik-baik. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengar baik-baik orang tua. Anak-anak saudara dan anak saya akan menjadi orang yang dipenuhi dengan pengetahuan, akan menjadi orang yang pandai, akan menjadi orang yang pintar. Bukan, dengar baik-baik, bukan karena kualitas sekolah yang memberikan kepada anak-anakmu pendidikan yang baik. Saya tidak anti sekolah yang pintar, tidak. Saya tidak anti sekolah yang baik, tidak. Tetapi firman Allah melebihi semua itu. Katakan amin. Saudara harus belajar dengan rajin, saudara harus bekerja dengan baik dan rajin. Tetapi takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Seringkali orang tua tidak mendirikan understandingnya di atas firman Allah. Seringkali orang tua mendirikan understandingnya di atas pengertian diri sendiri. Aku harus anakku begini, aku harus sekolah anakku begini, aku harus, termasuk saya. Saudara, saya kalau ngomong sama saudara termasuk saya. Saya juga seringkali berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan di atas semua itu mengatakan justru takut akan Tuhan itulah awal segala pengetahuan. Oleh karena itu anak-anak harus ada di dalam sekolah. Di dalam sekolah minggu kita saudara kasih Tuhan. Bukan cuma anak-anak mendapatkan bagian, tapi mulai dari awal mereka mengenal apa itu arti takut akan Tuhan. Sebab itulah yang menjadi awal dari pengetahuan. Saudara dikasih Tuhan, gereja yang Tuhan kehendaki, jemaat yang Tuhan kehendaki adalah gereja dan jemaat yang mendasarkan segala sesuatu di atas janji Tuhan. So, pada waktu angin ribut datang, angin ribut datang, saudara tidak akan goyah. Masih tentang pertanyaan saudara adalah, Pak, oke saya sudah tahu binatang. Oh ternyata Tuhan kasih hikmat. Jadi saudara sekarang ngerti ya, kenapa jerapah datang, kenapa singa datang. Udah ngerti dong sekarang dong? Karena ada hikmat Tuhan. Caranya gimana nggak tahu pada waktu itu. Tapi Tuhan kasih hikmat. Masa depan saudara gimana caranya nggak tahu. Tapi waktu saudara dapat berlandaskan firman Tuhan, Tuhan katakan, hari ini katakan kepadamu, Tuhan akan memberikan segala macam pengetahuan dalam segala sesuatu. Pak, masa depan saya ke depannya gimana? Gak tahu. Kalau saudara melandaskan di atas
atas firman Allah. Ada pengetahuan saudara. Katakan amin. Amen. Katakan amin. Yes, Jesus. Masa depanmu bukan ada di dalam otak saudara, ada di dalam firman Allah. Yang terakhir, Pak, saya tahu dari mana bahtera itu adalah janji Tuhan. Saya tahu dari mana bahteramu itu adalah Tuhan yang suruh. Buka bersama saya. Saya nggak tahu, saya catatkan di situ, Pak. Mungkin saya nggak catat, tapi saudara mesti tahu ini. Ini yang paling terakhir, saudara, supaya saudara mengerti. Kejadian supaya saudara tahu bahtera itu disuruh oleh Tuhan. Supaya saudara tahu, saudara masuk bahtera pun Tuhan yang suruh. Saudara melandaskan kehidupanmu masuk dalam bahtera janji Tuhan pun Tuhan yang suruh. Saudara harus yakin. Ya, kita baca. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Tadi kita udah pengertian ini soal binatang tadi, betul ya? Ayo baca ayat berikutnya. 2, 3. Lalu belum semua saudara, saya pengen saudara pay attention. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang. Tuh, siapa yang menutup pintu bahtera itu? Tuhan. Nuh disuruh bikin bahtera oleh Tuhan, tapi Nuh nggak disuruh nutup pintunya. Yang menutup pintunya Tuhan. Kenapa? Kenapa? Nggak kuat, Pak, betul. Bukan nggak kuat. Nuh udah bikin bahteranya, Pak. Nggak mungkin dia tutup pintunya, nggak kuat. Kenapa? Supaya saudara dan saya tahu, Nuh bikin bahtera bukan pinter-pinternya Nuh sendiri. Nuh bikin bahtera bukan mau-maunya Nuh sendiri. Nuh bikin bahtera bukan ide gilanya Nuh sendiri. Katakan amin. Tetapi Tuhan suruh Nuh bikin bahtera. Oleh karena itu Nuh setelah membangun bahteranya, Tuhan bilang, masuk lu ke dalam. Allah tutup pintunya. Kalau Nuh yang tutup pintunya sendiri, saudara punya pikiran, tahu dari mana Tuhan yang suruh. Betul? Hoki aja dia masuk bahtera, hoki. Saudaraku, orang Kristen tidak kenal hoki. Orang Kristen bukan kenal hoki, tetapi keuntungan demi keuntungan, kemujuran, kesuksesan, keberhasilan ada di tangan saudara. Karena janji Tuhan. Nuh disuruh Tuhan bikin bahtera. Tuhan menyuruh saudara. Tuhan menyuruh saudara untuk membuat bahtera janji Allah dalam hidupmu. Tuhan akan tutup. Artinya apa? Tuhan yang akan menggenapi janji itu. Bukan saudara pintar-pintar sendiri. Waktu saudara takut akan Tuhan, waktu anak-anakmu mulai takut akan Tuhan, pengetahuan akan ditambah-tambahkan kepada mereka. Sebab awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Waktu hidup saudara takut akan Tuhan, pengetahuan dalam hidupmu akan Tuhan tambah-tambah. Saudara berdiri di atas batu karang, saudara berdiri di atas landasan batu. Angin ribut datang, saudara katakan apa? Kita siapkan hati kita untuk kita terima perjalanan kudus. Hari ini awal kita mulai hari ini landaskan kita dari selalu dari firman Allah. Katakan amin. Amin saudara. Saya sudah bersyukur.